Halo Opa Oma, salam jumpa. Apa kabar semua? Senang kita bisa bertemu lagi di persekutuan online ini. Melepas kerinduan kita ya, yang sudah sejak tahun 2020 awal kita tidak pernah bertemu. Saya harap semua Opa Oma saat ini ada dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia bersama keluarga masing-masing. Ya, Opa Oma, mari kita mengawali pertemuan online kita dengan memuji Tuhan dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Opa Oma, mari kita lanjutkan pertemuan online kita kali ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kami di dalam hari-hari hidup kami sebagai lanjut usia. Tuhan selalu mengasihi kami di setiap kelemahan kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan itu dan dapat menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, marilah kita sekali lagi menyanyi dari PKJ 15. Mari kita nyanyikan dengan sukacita.
Selamat pagi Opa-Opa, kita berjumpa kembali dalam persekutuan online, persekutuan Usinda online pada pagi hari ini. Pada saat ini kita dengan penuh rasa syukur, kita kembali boleh berhimpun bersama, berkumpul bersama, walaupun cuman lewat online. Tapi sungguh besar anugerah Tuhan ya, bahwa kita masih diberikan kesempatan yang indah. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk boleh menyanyi bersama, boleh juga mendengar firman Tuhan. Jangan lupa, hari ini adalah persekutuan terakhir di bulan Desember ya. Nanti kita mulai lagi tahun baru, tahun 2022. Nah, untuk itu mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh kembali menghimpun kami bersama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan online Usinda. Semua karena anugerah Tuhan, dan kami diberikan kesempatan juga untuk sebentar boleh mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, Kau mempersiapkan diri kami, Kau membuka pikiran hati kami, dan Engkau mau menyapa kami pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu. Untuk kami boleh dikuatkan, dihibur, bahkan kami dapat lebih mengenal Tuhan, kami semakin boleh mengasihi Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Upa-uma pembacaan firman Tuhan terambil dari Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai 18 yang mengatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nah, itulah bagian dari firman Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa pada saat ini kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Nah, Opa-oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema dari perenungan kita saat ini adalah bagian awal dari bacaan kita, yaitu pemberian yang baik. Ya. Nah, apa sih pemberian yang baik? Nah, Opa-oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin sejenak mengingat-ingat masa dulu ya. Biasanya kan kita kalau dapat undangan dari seorang yang mau berulang tahun, kita jauh-jauh hari udah mikirin mau ngasih hadiah apa ya. Kita pikirin ya ini, yang itu, pokoknya segala macam dah. Ya. Lalu kemudian kita membeli hadiah ulang tahun. Tapi ternyata ketika hadiah ulang tahun itu sudah kita berikan, nah belum tentu hadiah yang kita berikan itu bisa dimanfaatkan oleh yang berulang tahun. Apalagi kalau seandainya kita membatasi ya hadiah ulang tahun itu, dan itu lebih susah lagi untuk kita memilih. Kenapa sampaikan kita susah untuk memilih yang tepat? Karena sebetulnya kita tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh teman yang mengundang kita atau mereka yang berulang tahun. Kita nggak tahu keperluannya apa. Kita mungkin saja kita kurang mengenal kehidupan dari mereka yang berulang tahun itu ya. Jadi susah sekali mau kasih ini, mau kasih itu. Waduh, gimana caranya?
Ya, apalagi kalau saya teringat dulu ketika mau ulang tahun atau ya nggak usah ulang tahun dah. Ketika kita mau tuker-tukeran kado, ingat itu tuker-tukeran kado ya. Kita cuma dikasih batasnya, ya batas pembeliannya cuma 50.000 gitu ya. Nah kita, waduh cari-cari apa aja nih yang harga 50.000. Namanya tuker-tukeran kado. Jadi nanti kado ini, pemberian ini akan diambil oleh orang lain ya. Sehingga kadang-kadang juga lucu sekali ya. Pernah saya waktu itu ingat yang nerima hadiah itu misalnya seorang ibu-ibu, tahu-tahu hadiahnya adalah buat bapak-bapak. Kan jadi lucu kelihatannya. Nah, itu contoh. Tapi yang saya ingin katakan sekali lagi, betapa kita mau memberikan yang terbaik, ya, tapi sangat sulit. Nah, saya ngajak lagi kita mengingat satu hal. Biasanya waktu dulu nih, waktu kita masih dibilang pemuda juga enggak lah ya, itu dewasa lah ya, masih jadi pasangan muda gitu. Kita dapat undangan, ada yang mau menikah. Nah, kita sibuk lagi ya cari kado. Mau cari kasih kado yang kayak gimana nih ya. Dan saya teringat waktu itu, kalau ada yang seperti itu, yang paling gampang adalah ketika kita tahu bahwa mereka baru menikah, jadi mereka baru membentuk sebuah rumah tangga yang baru. Kebanyakan, ayo jujur aja nih, kebanyakan yang diberikan apa? Alat-alat rumah tangga, bukan? Ayo, ingat nggak? Oleh karena itu, kebanyakan pasangan-pasangan yang baru menikah ketika mereka buka kadonya, buka pemberiannya, cangkir lagi, poci lagi, piring, mangkok, dan sebagainya. Semua peralatan rumah tangga. Ada yang blender, ada yang kasih juicer, ada segala macam ya. Tapi yang saya ingat adalah yaitu tadi ya, peralatan pecah belah, cangkir, piring, mangkok, dan sebagainya. Dan sehingga saking banyaknya, ya kita mau gimana? Kita nggak pernah pakai semuanya itu kan. Apalagi itu satu set cangkir-cangkir yang bagus buat teh dengan tekoknya, waduh, macam-macam. Sehingga pada suatu saat, ayo jujur nih, bener nggak? Ketika kita dapat undangan lagi nanti buat pesta pernikahan siapa, kita pikir, loh, kita mau kasih apa ya? Oh, kita masih punya ini nih. Kita kan nggak kepake, ada 3-4 set malah. Udah satu itu udah kita kasih. Ya akhirnya yang hadiah tadi buat kita kasih lagi buat yang lain. Ya. Malah seingat saya dulu ya, dicatetin tuh hadiah-hadiahnya. Si Anu ngasih ini, si Anu ngasih ini. Supaya nanti kalau ada undangan lagi, tumpukan dalam tanda kutip kado-kado kita yang begitu banyak mungkin suatu saat bisa itu dikasih lagi ya. Nah, masalahnya di mana? Karena sebenarnya kita nih yang mau ngasih pemberian, ngasih kado itu nggak sepenuhnya mengenal orang yang mau kita kasih hadiah. Orang yang kita mau kasih kado pemberian ini, kita nggak kenal, kurang mengenal apa kesenangannya lah dan segala macam. Nggak bedanya, coba ingat, saya pernah nggak mau ngasih ke anak saya jam tangan. Saya lihat anak saya tuh pakai jam tangan ya itu terus, saya mau kasih dah jam tangan, kasih jam tangan, nggak dipakai-pakai tuh. Kenapa? Karena dianya udah punya banyak jam tangan, ya. Dan dia lebih senang itu yang dia pakai terus. Nah, itu salah satu contoh. Ya. Jadi, sekali lagi kita kurang mengenal apa kebutuhan seseorang. Tapi lain dengan Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita umatnya. Memberikan sesuatu yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena dia kenal kita, dia tahu kita, dia tahu setiap kebutuhan kita, maka dia memberikan yang terbaik. Apa itu kebutuhan umat manusia? Tuhan
memberikan anaknya sebagai persembahan yang paling indah, paling baik pada waktunya, yaitu Natal. Natal, Tuhan menjadi bayi Yesus sebagai persembahan untuk umat manusia. Loh, kenapa bayi? Karena Tuhan tahu kebutuhan manusia. Manusia pada waktu itu berada di dalam kegelapan, berjalan di jalan yang gelap menuju ke kebinasaan akibat dosa. Tuhan mau menolong, memberikan pemberian, yaitu anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, diberikan pada umat manusia. Dan ketika dia lahir di Bethlehem, dia diberi nama Yesus, Juru Selamat. Ya, Tuhan memberikan pemberian yang baik, yaitu Juru Selamat manusia, Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Luar biasa bukan? Dan pada hari Natal kita memperingati hari di mana Yesus lahir, di mana Allah menjadi manusia, turun menjadi bayi yang lahir di Bethlehem. Oh, biasanya kita pikir, aduh, Tuhan kasihnya kok susah-susah amat, lama-lama amat ya. Mendingan kasih yang langsung cepat gitu, yang langsung bisa menolong umatnya pada waktu itu dari penjajahan bangsa Romawi, dari segala penindasan-penindasan. Tuhan punya cara. Tuhan tahu apa yang diberikan kepada umatnya. Oleh karena itu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang Tuhan berikan adalah anugerah yang sempurna yang dikatakan dalam bacaan kita. Ya, anugerah yang sempurna. Yesus hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyelamatkan umatnya, bahkan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sekarang di dalam perayaan Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, maka yang kita ingat adalah akan kedatangan Tuhan nanti. Lalu apa yang akan kita berikan sebagai persembahan, sebagai kado, jikalau Dia datang kembali? Tuhan tidak minta yang aneh-aneh kok. Tuhan tidak minta yang macam-macam. Justru yang Dia kehendaki sebagai persembahan yang bisa umatnya berikan adalah dirinya sendiri. Ya, pemberian yang baik, yang terindah untuk Tuhan adalah kita mempersembahkan diri kita. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Luar biasa bukan? Persembahan yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita diselamatkan. Bukankah kita juga dengan penuh rasa syukur atas pemberian, atas anugerah yang sempurna itu akan kita balas? Kita nggak bisa balas dengan macam-macam. Dengan kekayaan kita, dengan segala macam yang kita punya, kita nggak bisa. Tapi yang kita bisa berikan adalah mempersembahkan diri kita. Dan saya teringat akan sebuah lagu yang Opa Oma mungkin juga nanti kenal. Yaitu sebuah lagu yang dulu kita pernah nyanyikan, ya sekarang juga sering kita nyanyikan. Betapa hatiku berterima kasih kepadamu Tuhan. Ingat lagu itu? Ya. Kita nyanyi lagu itu ya. Kita nyanyi lagu itu bersama-sama. Betapa hatiku, ya, kita akan menyanyi itu dan kita kemudian dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kegairahan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu diri kita sendiri sebagai alat di tangan Tuhan. Mari kita menyanyi lagu itu, Opa Oma. Kita akan menyanyi lagu Betapa Hatiku.
Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sama-sama menyanyi. Hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Indah bukan lagunya? Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Aku tak punya apa-apa, ya, tak kumiliki harta kekayaan, tapi segenap hidupku, jiwa dan ragaku akan ku persembahkan bagi Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Jadi, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberian yang baik yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Kita sudah menerimanya, bukan? Dan kita akan menantikan kedatangan Yesus kembali. Apa yang Opa Oma ingin berikan kepada Tuhan dalam kedatangannya kembali? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Opa Oma, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita bersama-sama menopang dan mendukung pergumulan saudara-saudara kita. Dan kita juga bersama-sama memohon kepada Tuhan agar supaya setiap kita sungguh-sungguh yang dikasihi Tuhan boleh tetap dijaga dan dilindungi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh rasa syukur bahwa kami masih boleh disapa oleh firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kesehatannya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan Engkau berkenan untuk boleh menguatkan mereka kembali, bahkan memulihkan mereka. Saat ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan memohon kepadamu bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mau berdoa khususnya bagi Pak Budi yang baru dioperasi tangannya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan Pak Budi dapat dipulihkan dan dia dengan penuh rasa syukur
boleh merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan kepadanya untuk boleh menyembuhkan sakitnya. Kami juga mau berdoa bagi Opa John, bagi Uma Dediana, Uma Lili Murni, Uma Evi Wahyudi, Uma Julia Sartika, Uma Susi Wong, Uma Ida Susanti, Oma Ana, Oma Natsi. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya tangan-Mu tetap menyertai mereka dan dengan kasih sayang-Mu Engkau menjaga dan melindungi saudara-saudara kami ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada beberapa saudara kami yang boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami mau berdoa bagi Ibu Ayung yang berulang tahun pada tanggal 10 Desember, begitu juga Ibu Deborah tanggal 12 Desember, dan juga Oma Natsi yang pada tanggal 15 Desember juga merayakan hari ulang tahunnya. Engkau memberikan pada mereka anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan dengan pemeliharaan kasih sayang-Mu sehingga mereka boleh menikmati hari-hari mereka. Kami tetap memohon kiranya Tuhan juga terus menjaga dan melindungi, memberikan kekuatan bagi mereka yang berulang tahun sehingga mereka tetap boleh mengandalkan hidup mereka kepada-Mu. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi persekutuan Usia Indah yang walaupun masih secara online tapi tetap boleh berjalan, dan kami saat ini juga berdoa bagi setiap pengurus agar mereka diberikan hikmat sehingga persekutuan online, usia online ini tetap boleh terus bertumbuh, bahkan walaupun sementara masih online tetap umatnya, Opa Oma boleh mendapat berkat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, serta lembaga tertinggi yang diberikan wewenang untuk boleh terus menjalankan roda pemerintahan ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga boleh menjalankan pemerintah dengan baik. Kami juga saat ini mau berdoa bagi gereja-gereja di mana-mana tempat, kiranya Tuhan juga menyertai dalam persiapan mereka untuk boleh menyambut Natal. Juga kesiapan mereka untuk boleh beribadah secara onsite. Masih dalam situasi pandemi ini, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Kami teringat akan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang telah mengalami musibah akibat meletusnya Gunung Semeru. Kiranya Tuhan Engkau juga menyertai saudara-saudara kami ini, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka boleh mengatasi apa yang telah mereka miliki, yang telah hilang semua itu. Juga Engkau memberikan kepada mereka kekuatan untuk boleh mengatasi semua ini. Bapa dalam surga, kami teringat akan gereja kami yang masih dalam proses pembangunan sarana tempat ibadah, gedung gereja kami. Kami berdoa kiranya juga pada waktunya Tuhan memberkati setiap usaha, setiap perencanaan yang sedang dilakukan, agar pada waktunya nanti juga gedung gereja boleh hadir dan kami boleh sama-sama beribadah di dalamnya. Bapa dalam surga, persiapkanlah setiap kami untuk boleh menyambut dan merayakan hari Natal. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali ya, sudah sekian lama. Tapi karena COVID, tapi puji Tuhan, dalam keadaan apapun kita masih bisa berhubungan dan bisa tatap muka. Pagi ini saya mau naikin satu pujian untuk memuji Tuhan dalam rangka Natal. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every
Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Terima kasih. Selamat Natal. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan online hari ini, seperti yang tadi saya katakan, adalah persekutuan terakhir di tahun 2021 bagi kita, Opa Oma GKI Muara Karang. Jadi, kami nih berdua nih, Roni dan Diana, beserta keluarga tentunya mengucapkan pada Opa dan Oma, selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan Usindah online ini, dan kiranya kita tetap bersyukur ya, walaupun nanti kita mengakhiri persekutuan kita, tapi kita punya semangat untuk boleh terus mempunyai sukacita. Terlebih lagi, jangan lupa sekali lagi, kita mau menghadapi perayaan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah ketika nanti kita berpisah satu dengan yang lainnya, kita tetap merasakan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tetap ada di antara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.